Shalom, Ibu. Ya, kami hidup melayani Tuhan dari waktu kami menikah. Saya merindukan sebuah keluarga. Kalau saudara pernah lihat di YouTube, di Brasil, saya pernah juga bersaksi. Saya seorang pria yang merindukan sebuah keluarga yang surga, yang penuh dengan surgawi. Dan kemudian saya berdoa, saya menikah dengan istri saya di Brasil. Dan waktu saya berkenalan dengan dia sudah menjadi hamba Tuhan, dan saya pun hamba Tuhan. Saya yakin percaya kita bertemu di gereja, di tempat pelayanan. Saya sudah merancangkan sebuah keluarga yang wow, keluarga yang penuh dengan surga. Tetapi ternyata sewaktu kami sudah menikah, yang dikatakan istri saya tadi bahwa dia sakit jiwa, itu benar, saudara. Jadi kalau waktu pacaran kita belum sampai tahu apa sesuatu kejelekan dan sebagainya. Tetapi waktu kami menikah, yang saya merindukan keluarga yang bahagia dan surga itu hilang semua. Dikarenakan apa? Ternyata dia masih menyimpan sakit jiwa itu. Sewaktu kita berselisih paham, dan orang lain tidak tahu, karena yang ditahu bahwa Dewi Bachir adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi saya yang tahu banget waktu itu, bukan sekarang ya, waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu kami menikah, kami memiliki anak pertama, muncullah sakit jiwanya. Setiap kami berselisih paham, dia katakan tadi bahwa kalau marah boleh, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Dan yang terjadi adalah dia setiap hari marah-marah. Dan marah-marahnya kalau saya bilang, kalau boleh bilang, level 10. Kultur kami berbeda. Saya dilahirkan sebagai orang Jawa yang tenang dan nggak terlalu banyak ngomong. Istri saya dilahirkan di daerah Sulawesi yang kalau ngomong nadanya tinggi sekali dan tidak bisa berhenti. Bukan hanya itu, sakit jiwanya apa, saudara? Sewaktu kita berselisih paham, dia akan marah, dan marahnya level 10, dan dia akan banting segala sesuatu yang ada di dekatnya. Bukan hanya itu, dia selalu benturkan kepalanya ke tembok. Selalu benturkan kepala ke tembok, dan setelah itu dia pergi dari rumah. Semua orang tidak tahu, hanya saya dengan istri, saya, Tuhan, dan setan. Waktu itu setiap salah paham selalu terjadi demikian. Kemudian saya di dalam perenungan saya bilang gini, Tuhan, saya ini merindukan sebuah keluarga yang surgawi, bukan keluarga yang maaf, keluarga neraka, yang kehidupannya setiap hari kayaknya dia kalau berkhotbah luar biasa, tapi di rumah sakit jiwanya tidak bisa ditutupin. Saya berdoa sama Tuhan dalam perenungan, Tuhan tolong istri saya. Setiap kita salah paham demikian juga. Pernah suatu kali waktu anak kami baru lahir sekitar satu minggu, kita berselisih paham, kemudian dia bawa anak saya pergi, yang umur 1 minggu, dan pergi matikan handphone, dan selama 1 hari dibikin saya bingung. Secara manusia saya gini, Tuhan, saya nggak mau, ini hamba Tuhan. Ini saya buka, saudara, ini yang kehidupan hamba Tuhan. Saya buka di sini bukan untuk aib, bukan, tapi untuk kita belajar di sini. Bahwa benar tadi kita ini dipanggil untuk merdeka. Buat apa kita cuman datang ke gereja melayani Tuhan, tapi kehidupan saudara di rumah tidak seperti surga. Saya bilang waktu itu, Tuhan, saya rindu keluarga surga terjadi dalam hidup saya. Tapi selalu terjadi demikian. Di satu kesempatan, waktu dia marah, saya bilang gini, saya panggil istri saya, Non,
kayaknya kamu masih menyimpan sakit hati dalam dirimu. Bukannya dia nangis kayak tadi dia ceritakan, ibu itu dikatakan kamu sakit hati kepahitan, bukan nangis. Dia malah tambah marah dan dia ngomong ini sama saya. Kamu tahu nggak? Aku ini pelayanan memulihkan orang yang kepahitan, menyembuhkan, maksudnya melepaskan orang yang kepahitan. Kamu mau ngajarin aku apa? Aku nggak ada kepahitan. Tapi dari gayanya itu kepahitan sekali, saudara. Dan saya tahu, saya tunjuk ini, kalau kamu memang tidak kepahitan, kamu tidak menyimpan kepahitan, coba lihat saya. Saya diingatkan Tuhan tentang papinya. Waktu itu kan dia terima Yesus, kemudian diusir dari rumah, dan ternyata itu masih disimpan, saudara. Saya bilang gini, coba kamu lihat saya, anggap saya papimu. Coba kamu bilang, aku mengasihi papi. Dari situ dia nggak bisa. Saya layani dia sampai 3 jam. 3 jam dia menangis dan berteriak-teriak, nangis selama 3 jam. Kemudian saya bingung, Tuhan ini nggak pulih-pulih. Saya sudah dengan doa dalam nama Yesus nggak pulih, dengan segala macam nggak pulih, gimana Tuhan? Kemudian saya diingatkan ada satu gitar di situ, saya ambil satu gitar, kemudian saya nyanyi. Di tengah dia meronta-ronta saya menyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Saudara, waktu saya menyanyikan tentang kasih Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan melawat istri saya. Kemudian dia menangis, berontak menangis, kemudian dia merasa ada kelepasan yang terjadi dalam dirinya. Kemudian dia pandang saya. Kemudian dia bilang, Papi, aku mengasihi. Dan dia peluk saya. Dan mulai saat itu, saudara, ada satu perjumpaan dengan Tuhan dan kelepasan terjadi. Yang dikatakan sesi pertama tadi, kita harus merdeka. Dan disitulah kemerdekaan terjadi dalam istri saya. Sejak detik itu, titik balik sampai sekarang, dia tidak pernah marah-marah lagi. Dan dia tidak pernah memukulkan kepalanya di tembok lagi. Dan maaf, mungkin saat ini saya malah kepingin dia marah. Tapi itulah yang terjadi saat perjumpaan dengan Tuhan, saat dia merdeka, mengalami kebangunan rohani. Maka terjadi, maka saudara bisa lihat Debbie Basir yang sekarang itu adalah sesuatu yang 20 tahun yang lalu dia pernah mengalami yang namanya sakit jiwa, dan Tuhanlah yang menyembuhkan dan membuat dia kebangunan rohani hingga saat ini. Saya ajak ke ibu-ibu juga di tempat ini, merdekalah bersama Tuhan. Pulang dari ini saudara akan menjadi berkat bagi kota negara ini. Amin. Dia bilang mau melihat saya marah, saudara. Ya, ketika kita dikuasai iblis, ketika kita diperbudak oleh iblis, iblis menyuruh kita melakukan semua yang dia mau. Saya tidak sadar betapa menderitanya suami saya hidup masih membawa luka batin dan kepahitan. Luka yang dulu saya sering dipukuli, belum sembuh. Ketika saya terima Yesus, saya diusir begitu saja, dan saya merasa, kenapa papi saya begitu jahat sama saya? Saudara, ketika anak-anak saya masih kecil, saya pukuli mereka bukan untuk mendidik tadinya. Saya hajar mereka sampai biru-biru badan mereka. Saya, kalau mereka berteriak, ampun mami, sakit mami, saya akan bilang, kamu tidak tahu apa yang dulu opa buat sama mami itu lebih parah dari apa yang mami buat sama kamu. Kamu pengen rasain aku dulu menderita seperti apa? Saya pengen balas dendam kepada anak-anak. Karena luka, karena sakit hati, kepahitan, luka batin yang tidak disembuhkan. Tapi ketika malam anak-anak saya tidur, mereka tidur dengan tangisan, mereka tidur karena saya melihat itu, saya menangis. Saya berkata,
suami yang luar biasa. Suami saya itu kalau marah, dia minta izin. Dia kalau marah, dia bilang sama saya, sayang, aku boleh marah ya? Ya, saya diberitakan suami yang seperti itu saja. Itu sudah puji Tuhan kan Ibu. Tapi itu saya masih hina, sakit jiwa. Saya hanya tersinggung dengan perkataan ipar saya, kakak suami saya marahnya ke suami saya. Padahal yang ngomong ke ipar saya, nggak ada hubungannya dengan suami saya. Tapi karena saya diperbudak iblis membawa sakit hati. Orang kalau hidup dengan luka batin, dengan sakit hati, kekecewaan, dia gampang tersinggung, dia gampang marah, gampang kecewa. Ya, seperti yang suami saya bilang tadi, saya tersinggung sedikit, saya tampar muka saya di depan suami saya pukul, saya tinju kepala saya benturkan kepala saya ke tembok, dan selalu ada perkataan yang keluar dari mulut saya. Nggak ada orang yang sayang sama saya. Siapa yang sayang? Papi saya aja usir saya dari rumah. Dan suami saya kaget ketika dia menikah dengan seorang pendeta yang biasanya berkhotbah di mimbar, tapi ternyata hidup dalam kepalsuan. Dan yang seperti dia bilang tadi, dia mengharapkan rumah tangga yang seperti surga, tapi ternyata, dan betapa banyak orang-orang yang sampai hari ini pakai topeng. Bahkan mereka bisa melayani di mimbar, padahal mereka belum merdeka, mereka masih diperbudak oleh iblis. Dan saya bersyukur hari itu saya dilepaskan. Karena itu saudara, untuk merdeka nggak bisa hanya satu kali. Kita perlu setiap hari konsisten untuk datang sama Tuhan, untuk belajar melakukan firman, untuk menyalibkan daging. Itu terus menerus. Bayangkan saya bawa anak saya masih umur 1 minggu. Dan itu bukan salah suami saya tersinggung dengan ipar saya. Saya pergi dari rumah, saya ke rumah teman saya matikan handphone. Teman saya bilang, Deb, kasihan loh, kasih ini suamimu sudah bingung cari kamu. Saya bilang, biarin. Biar dia bingung. Saya senang melihat dia menderita. Gila kan saudara? Kita nggak suka lihat orang senang. Kita pengen lihat orang menderita. Karena kita menderita, kita juga pengen orang menderita. Bayangkan kalau ibu-ibu, para wanita memasuki pernikahan dengan jiwa yang sakit. Ya, maka mungkin tadinya suamimu sehat, saya bersyukur dapat suami hamba Tuhan. Jadi dia tahu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Ya mungkin karena dari awal Tuhan tahu doa saya, Tuhan saya mau menikah dengan orang laki-laki yang akan menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Tapi iblis kan tidak pernah mau melihat kita ini dimerdekakan Tuhan. Sehingga setelah saya pulih, ya itu tadi yang suami saya bilang, sekarang kita jarang tidak pernah bertengkar. Kalau salah paham 5 menit selesai kita berpelukan, ya saya nggak usah marah-marahnya, iya ngapain, mending happy-happy ya, iya kita pelukan. Karena jiwanya sudah sembuh. Iblis tidak mendapat tempat lagi. Kami tidak izinkan setan masuk dalam pernikahan kami. Kami tidak izinkan iblis masuk menguasai hidup kami. Karena kami sudah merdeka. Setelah kita dipulihkan Tuhan, barulah kita bisa menjadi wanita yang cemerlang, wanita yang berdakwah. Seperti apa? Mari kita buka Amsal pasal 31. Ini adalah harapan setiap wanita. Dan harapan Tuhan bagi hidup kita. Amsal 31. Kita mulai baca ayat yang ke-10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap itu melebihi permata yang cemerlang.
kita bisa menjadi lebih berharga daripada permata yang cemerlang. Hal yang pertama, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suami kita percaya kepada kita, sehingga suami pun mempercayakan keuangannya kepada kita. Amin ibu-ibu. Karena suaminya tahu dia tak pernah kehilangan kekurangan keuntungan. Duitnya tidak pernah dicuri sama istri. Karena sekarang banyak suami-suami mengeluh uangnya sering hilang. Padahal di rumahnya tidak ada tuyul. Tuyul dan bayul. Ya, ternyata pelakunya adalah istri. Kenapa terjadi istri harus nyuri duit suami? Karena hati suami tidak percaya kepada istri. Suami saya berkata, sekarang urusan menabur, urusan apa, pokoknya aku serahkan kepada kamu. Karena aku percaya kamu itu lebih peka dengan suara Tuhan. Jadi saya mau memberkati siapapun, saya nggak perlu tanya sama suami, kecuali yang jumlahnya besar. Karena dia sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Dia tahu saya, dia percaya kepada saya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, suami tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Dia diberkati karena menikah dengan kita. Ayat yang ke-12. Baca bersama ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayo ibu-ibu yang cemerlang, kita terus berbuat baik buat suami kita. Jangan ada niat jahat. Biar Tuhan yang menilai hati kita. Tapi suamiku jahat tuh, ya bayar harga tanpa perkataan. Karena itu suamimu. Ada ibu-ibu di Indonesia, saudara, di sini. Bu Devi, doakan dong suami saya. Itu suami saya galak, tukang selingkuh, main judi, tukang bohong. Saya bilang, ibu, saya tidak bisa mendoakan suami ibu. Yang harus mendoakan suami ibu itu adalah ibu sendiri. Kenapa? Karena saya tidak mencintai suami ibu. Doa yang didengar Tuhan adalah doa dari hati yang hancur. Tidak mungkin saya berdoa buat suami ibu. Misalnya namanya siapa? Zulkifli. Saya tak mungkin menangis, Tuhan, jangan Zulkifli, Tuhan. Bahaya kalau suami saya dengar, dia bilang, siapa itu Zulkifli? Nanti malah rumah tangga saya terancam. Saya tidak mencintai suami. Doa saya kurang berhasil. Saya mencintai suami saya, Daniel. Saya berdoa menangis buat Daniel, didengar Tuhan. Karena saya menangis dari hati yang hancur. Jangan berbuat jahat, berbuat baik kepada suami seumur hidup. Itu wanita yang cemerlang. Yang berikutnya dikatakan apa? Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Istri yang cemerlang, wanita yang cemerlang itu rajin bekerja. Katakan, rajin bekerja. Amin. Jangan pemalas. Ada di sini ibu yang malas, tiap hari kerjaannya tiktokan. Rumah nonton handphone terus, tidak masak, tidak bersih-bersih, tidak cuci baju, tidak ke dapur. Tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang cuma sakit jiwa kau. Bukan lagi gila. Istri yang cemerlang itu bekerja dengan tangannya sendiri. Bahkan dia bisa memiliki penghasilan. Saya waktu menikah dengan suami saya dulu kami susah. Kami berjualan jus di pinggir jalan. Pakai gerobak didorong. Sampai jam 12 malam. Saya suka pelayan. Prinsip saya tidak mau meminta-minta kepada orang. Karena hamba Tuhan harus hidup dengan iman. Jualan
Saya tidak pernah menangis, saya bersyukur. Ya, saya mau diajak susah berdoa. Kami memulai bukan dari nol, dari minus. Berdua, saudara. Ya, saya tidak punya orang tua, menikah dengan suami saya, nggak ada harta, nggak ada apapun. Saya menikah dengan suami saya dalam keadaan bapaknya lagi bangkrut, usahanya hancur, tidak punya apa-apa. Yang harta yang kami punya 1 motor. Ya, kami numpang tinggal di rumah mertua di kamar ukuran 3x3. Dan ya nggak ada apa-apa pun, tapi saya mau bekerja dengan tangan saya sendiri. Karena kita berkata kekayaan itu ada di tangan orang yang rajin. Kalau ibu-ibu malas, tiap hari cuma pegang HP, bagaimana kamu menjadi teladan buat anakmu, buat suamimu? Bertobat. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanannya. Istri yang rajin bekerja diberkati Tuhan. Ya, kita bisa bekerja apapun yang saudara mau coba lakukan untuk menambah penghasilan keluarga, asalkan itu halal. Kita bisa memulai dengan berjualan apa gitu, sesuatu yang kita punya. Tapi kalau mau cuma duduk main handphone dan marah-marah minta uang ke suami, itu tidak akan merubah apapun. Karena kita berkata orang yang dibenarkan Tuhan, yang disertai Tuhan, hidupnya itu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Ya, kami memulai usaha dulu. Suami saya bikin desain buku renungan, saya yang buat renungannya. Suami saya cetak, memakai jasa cetak di tempat mesin cetak. Saya lagi hamil besar anak yang pertama. Sampai jam 12 malam itu susun kertas-kertas buku itu. Lalu kami jeglokin sendiri, dipotong dalam bentuk buku, kami tawar-tawarkan di toko-toko buku. Sampai akhirnya diberkati Tuhan, punya percetakan sendiri dan buku itu masuk terdistributor di seluruh Indonesia, masuk ke semua toko buku. Diawali hanya dengan kami malu, saya hamil besar jam 12 malam masih susun buku. Saya tidak bisa mengeluh. Sampai Tuhan berkati punya karyawan sendiri, punya ini sendiri, bahkan bisa masuk ke seluruh Indonesia, saudara. Semua karena anugerah Tuhan, asal kita mau bekerja. Dia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ibu-ibu yang berkati Tuhan, ibu-ibu wanita yang cemerlang itu bangun hari masih haleluya. Ya, ampun itu. Saya itu selalu jam 4:30 saya selalu sudah bangun. Ya, kalau saya tidak keluar negeri karena jet lag atau apapun, di rumah saya jam 4:30 jam 4 itu selalu sudah bangun. Istri yang cemerlang tidur paling akhir, bangun paling pagi. Istri yang tidak cemerlang, dia tidur lebih dulu, dia bangun paling siang. Suaminya sudah berangkat kerja, anaknya sudah berangkat sekolah, dia masih bertobat. Bangun, aneh. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur di tanahnya. Tuhan berkati, beli ladang di tanahnya sendiri, menghasilkan anggur. Asal jangan malas, pasti diberkati Tuhan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan kita selain diri kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Saya ketika mengarungi rumah tangga, saya tidak pernah curhat kepada siapapun. Masalah dalam rumah tangga, saya duduk di kaki Tuhan. Saya tidak pernah telepon orang tua saya tidak pernah telepon kakak saya tidak pernah telepon. Semua orang tahu kami baik-baik saja. Padahal di dalam kami penuh dengan air mata, pergumulan, kekurangan, nggak punya uang. Tapi cuma Tuhan yang tahu. Saya mengikat pinggang saya dengan kekuatan dan saya menguatkan lengan saya.
biar Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin ibu-ibu. Dikatakan di sana, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Seorang wanita yang cemerlang, doanya tidak pernah putus di hadapan Tuhan. Kita berkumpul untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk suami, untuk anak. Waktu kami dulu masih usaha percetakan, suami saya kadang murung, dia bilang, saya besok aku nggak tahu mau bayar ongkos cetak karena semua distributor belum ada yang bayar. Saya bilang, nggak usah takut, pasti besok uang sediakan uangnya. Suami saya bilang, kok kamu yakin? Yakin dong, kan kita punya Tuhan. Aminnya amin, dia pergi, saya masuk ke kamar, nangis. Kali satu besok bagaimana? Tapi di depan suami, saya pura-pura kuat. Saya kuatkan dia. Percaya saya pasti Tuhan. Oh iya, begitu dia pergi nangis saya sama Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan besok kalau saya butuh uang untuk bayar percetakan distributor belum ada yang transfer. Dia pulang, saudara, saya bilang, saya udah ada uangnya belum? Ini saya sudah telepon semua distributor, tidak ada yang bisa kasih duit besok. Saya bilang, percaya, pasti Tuhan kirim. Bangun pagi, dia lemes lagi, gimana yang hari ini? Percaya, nanti siang ada uangnya. Suami saya bilang, siapa yang bilang? Tuhan. Emang ada distributor yang telepon kamu katanya mau transfer? Tidak ada. Terus kenapa kamu yakin? Tuhan. Ya oke, aku ini mau pergi ke gereja dulu, mau lihat anak-anak musik latihan. Bener ya, nanti siang ada duitnya, iya. Nanti kamu pulang dari latihan musik di gereja, mampir kamu di ATM. Lihat, pasti saldonya ada uang yang dikirim. Siapa yang bilang sama kamu? Tidak ada, Tuhan yang bilang. Dia pergi ke gereja, belum ke gereja, mampir dia di ATM. Dia telepon saya, apa? Saya di ATM, saldonya 0. Kan saya bilang nanti pulang. Apa yang bilang kamu? Tuhan. Beneran loh. Dia pergi ke gereja. Pulang kami selesai dari gereja, saya di rumah deg-degan, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih Tuhan jalan, Tuhan gerakan ada distributor yang mau transfer hari ini supaya kami bisa jalan lagi di percetakan. Tiba-tiba dia telepon saya, kenapa? Emang ada ya distributor yang ngomong ke kamu mau transfer? Nggak ada. Terus kenapa kamu yakin? Tuhan, iya, ini aku di ATM, terus ada duitnya. Dengan kekuatan, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Asal kita sungguh-sungguh percaya, amin sudah. Makanya sampai hari ini suami saya kalau mau apa-apa dia bilang sama saya, sayang, kamu doa sama Tuhan dong. Bilang gini-gini, kenapa? Karena kalau kamu doa itu Tuhan dengar. Ya, dia percaya istrinya ini dekat sama Tuhan, terbukti. Nah kalau kita sama Tuhan dekat, Tuhan bela kita, suami itu sudah kelompok sama kita, men. Nggak mungkin yang macam-macam di luar, dia tahu istrinya ini dekat dengan Tuhan. Oh, dikatakan yang berikutnya, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Rajin banget ini istri. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Wanita cemerlang itu suka menolong, suka berbagi, tidak pelit. Duit tinggal itu disuruh Tuhan kasihkan orang, dikasih. Ya, tapi kita benar-benar mendapat tuntunan dari Tuhan. Ya, tidak boleh pelit, karena orang yang pelit itu tidak diberkati Tuhan. Saya mau bersaksi kalau waktunya ini sudah mau habis. Pernah saya tinggal punya uang 50.000. Ada tukang jual soto di pinggir gereja yang bukan agama Kristen datang ke rumah malam-malam pinjam uang 50.000. Besok saya suruh anak habis. Ya, ketok malam-malam suami saya datang. Ada itu bapak, kenapa mau pinjam duit berapa? 50.000. Saya bilang, kok dia tahu duit kita tinggal 50.000?
panas, demam, harus masuk ke rumah sakit, duitnya kurang. Saya bilang, aduh bagaimana? Suami saya langsung bilang begini, kalau aku terserah kamu. Kalau kamu suruh kasih, ya aku kasih. Kalau kamu bilang jangan, ya jangan. Dia mencari tempat yang aman. Supaya besok saya nggak menyalahkan dia kalau nggak ada duit, karena kamu yang suruh. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana nih Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Kasih uang itu untuk yang membutuhkan. Tapi ayat ini tidak berlaku kalau kita terima gaji, lalu kita pergi ke mall, kita belanja dan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu namanya bodoh. Mencobai Tuhan. Akhirnya saya kasih saudara uang itu. Besok anak saya susunya habis, saya hanya kasih minum dia teh. Ya, suami saya bilang percaya sama Tuhan, sudah tahu, tidak tunggu lama. Besok ada orang datang memberkati kami dengan uang 10.750.000. Itu berkali-kali lipat dari apa yang kami dapat. Tuhan hanya menguji hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh jadi orang yang murah hati, suka menolong, atau kita pelit, ya? Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, istrinya rajin berdoa. Ya, dan karena itu dia mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia membuat bagi dirinya permadani dan lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Istri yang cemerlang. Ya, itu anaknya lagi nangis, nggak apa-apa, kasihan ya. Yang lain nggak usah dilihat, biar saya saja ya. Namanya juga anak kecil, mungkin bisa ditenangkan di luar juga ya, kasihan ibunya rindu untuk dengar firman. Ya, saudara, dikatakan di sini istri yang cemerlang itu membuat bagi dirinya permadani dan lenan halus. Artinya apa? Istri yang cemerlang itu juga berdandan rapi di rumah, sehingga suaminya melihatnya tertarik. Amin. Jangan suami pergi kerja, istrinya pakai daster, baunya bawang. Pulang kerja masih pakai daster, baunya bawang juga. Ya, bau telur, amis. Suami mau mendekat sudah, aduh kok istri saya begini ya. Jadi kita berdandan bukan harus mahal. Saya ini perawatannya nggak pakai yang puluhan juta. Di rumah saya pakai itu loh, tepung beras, pakai putih telur, kasih tomat, jadi masak. Ya, tapi jangan digoreng nanti kering. Bukan kinclong. Ya, iya, saya perawatannya cuma seperti itu. Pakai tomat, pakai tepung beras, pakai putih telur. Itu anak saya nggak mau. Saya di Jakarta, orang kaya kan ibu. Saya bayar ibu pergi ke klinik sana, nanti disuntik ini enggak mau. Terima kasih. Itu mahal sekali loh ibu, saya bayar ibu puluhan juta. Terima kasih. Saya pakai tomat aja sama putih telur. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus merawat diri. Ya, lulurannya tiap hari pakai apa? Kopi bekas suami minum. Ada bubuknya kan? Itu campur sama sabun, setiap hari mandi pakai kopi. Kulit kita jadi halus, nggak usah perawatan mahal. Ya, supaya suami saya tiap hari menurut saya, dia bilang halus banget kulit dia pakai kopi saya. Amin. Iya, suami hebat, nggak perlu yang wow harus operasi lah, tarik apa tiap hari. Ya cuma pijet-pijet aja mukanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena Alkitab bilang orang itu kalau hatinya bersih, mukanya berseri-seri. Tapi kalau hatinya kotor, biar kau perawatan 100-an juta, hatimu kotor, tetap aja mukanya kayak nenek sihir. Ya, jadi ini Alkitab yang bilang, ayo kita merawat diri kita supaya suami juga tertarik ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri, karena istrinya luar biasa. Jangan sampai suami kita malu, ya, karena orang bilang ini itu istrinya ya, kasihan loh suaminya, bertobat, ya. Dia membuat pakaian dan lenan halus, ya, dan menjualnya. Dia pintar cari duit istri, ya, dan
menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Wanita yang cemerlang tidak khawatir. Dia percaya Tuhan akan menyertai kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kalian lihat mami dan papi, kami tidak memulai hidup dengan harta atau uang yang banyak. Kami mulai dari minus, tapi karena kami hidup menghormati Tuhan, makanya Tuhan menyertai dan memberkati. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu harus hidup menghormati Tuhan, supaya masa depanmu dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi katakan di sana, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ibu tadi tidak usah sama anak, nanti kau seperti anjing galak. Tiap kali anakmu memberontak, nasihatmu tidak ngasih. Nasihati anak dengan lemah lembut. Panggil dia duduk, kasih tahu isi hatimu, kasih dia firman Tuhan. Itu lebih masuk daripada kita teriak-teriak. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan, tidak boleh malas. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Setiap hari suami saya peluk saya. Setiap pagi saya peluk. Aku bersyukur dapat istri seperti kamu. Saya juga bilang saya bersyukur dapat suami seperti kamu. Setiap hari kami berpelukan saudara, saling mendoakan, saling memberkati. Itu kunci dari rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita hidup rukun bersama, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kemolekan itu bohong. Tidak usah buang uang hanya untuk kecantikan muka. Sekarang orang berlomba-lomba mau terlihat cantik mukanya. Kalau hatimu jelek, maka semua menjadi kemunafikan. Kemolekan itu ngomong, kecantikan itu sia-sia. Ini yang sedang dunia kejar hari-hari ini. Klinik kecantikan dibuka di mana-mana biar wanita terlihat cantik dan cemerlang. Padahal itu semua prank. Tidak benar. Hidup kita tidak takut akan Tuhan, maka semua itu kebohongan belaka. Karena itu ibu-ibu yang cemerlang pagi hari ini, kita sudah mengalami lawatan Tuhan. Biar kita pulang dengan hidup yang dipulihkan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami pulang dari seminar ini nanti Tuhan, kami hidupnya diubahkan menjadi wanita-wanita yang cemerlang. Karena satu dedikasi kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Kami melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan itu mahkota bagi suaminya. Kami percaya Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan, mereka akan terus dipakai Tuhan untuk bersinar terang, menjadi dampak bagi banyak orang. Kami hari ini percaya kami sudah disembuhkan, kami sudah dilepaskan, kami sudah dipulihkan, dan kami siap menjadi wanita-wanita yang membawa dampak bagi keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan